Saudara, sejumlah petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap empat anggota KAMI lainnya di Medan, Sumatera Utara. Para petinggi KAMI di Jakarta yang ditangkap adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida. Polisi mengatakan Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara Anton Permana ditangkap lantaran diduga menuliskan tulisan di Facebook dan WhatsApp terkait Omnibus Law dengan sangkaan awal menyebarkan berita hoax. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, membenarkan adanya penangkapan 3 petinggi dan 1 anggota. Kini kami akan mempersiapkan pengawalan dan pendampingan proses hukum terhadap Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Kingkin Anida. Namun Ahmad Yani mengaku belum mengetahui pasal apa yang disangkakan kepada 2 rekannya setelah sebelumnya Anton Permana disangkakan melanggar Undang-Undang ITE lantaran unggahannya di akun media sosial. Kemarin juga kita sudah melakukan pendampingan terhadap Pak Anton Pramana dan insya Allah kita sudah menyiapkan surat-surat administrasi untuk melakukan pendampingan buat rekan kita Pak Dr. Syahganda Nainggolan dan Pak Jumhur Hidayat tentu. Dan kita akan meminta pasal-pasal dan apa yang disangkakan kepada kedua orang tersebut. Kalau Pak Anton Pramana kami sudah mengetahui bahwa dia disangka akibat beberapa tulisannya. Total ada 8 orang anggota KAMI di Medan dan Jakarta yang ditangkap polisi. Mabes Polri merinci identitas 8 orang tersebut. 4 orang anggota KAMI Medan dan 4 orang anggota KAMI Jakarta. Kuasa hukum Ketua KAMI Medan, Hairi Amri, akan mengajukan pra-peradilan terkait penangkapan Hairi Amri karena diduga terlibat dalam aksi kerusuhan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan. Kuasa hukum Hairi Amri menyebut ada kesalahan prosedur yang dilakukan polisi saat melakukan penangkapan. Itu kan yang kita yang kita tuntut itu kan yang kita uji itu terkait dengan sah dan tidak sahnya penangkapan, sah dan tidak sahnya penahanan. Harapan kita kalau seandainya secara formal tidak sahnya penangkapan itu, maka tersangka itu wajib dilepaskan secara hukum. Sejumlah unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh diyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didalangi sejumlah aktor. Prabowo menduga dalangnya berasal dari luar negeri dan coba membuat kerusuhan melalui penyebaran informasi bohong alias hoax. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap 8 orang anggota KAMI yang ditangkap oleh polisi dan bagaimana keterlibatan mereka dalam demo ricuh di Medan dan Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio. Selamat petang, Fajri. Bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan polisi terhadap 8 anggota KAMI dan keterlibatan mereka dalam aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Fajri. Selamat petang, Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang yang telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di 2 tempat yang berbeda, yaitu di Sumatera Utara dan juga di Jakarta, di mana 8 orang tersebut ditangkap dikarenakan terkait dengan adanya demo Omnibus Law yang berakhir ricuh. Dan dari pihak kepolisian telah melakukan penangkapan tepatnya pada tanggal 9 Oktober, yaitu pertama di Medan dengan atas nama KA ditangkap oleh tim cyber Polda Sumatera Utara, dan kedua tanggal 10 Oktober atas nama JG ditangkap oleh cyber Polda Sumatera Utara, dan yang ketiga tanggal 10 atas nama NZ ditangkap juga oleh tim cyber Polda Sumatera Utara. Dan tanggal 12 Oktober dari pihak kepolisian Polda Sumatera Utara juga telah menangkap WR. Dan untuk yang di Jakarta sendiri, Rahmat Ibrahim, di mana dari pihak kepolisian Bareskrim tim cyber Polri juga telah menangkap
pelaku berinisial AP, yaitu pada tanggal 12 Oktober di Rawamangun, dan tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok, dan kemudian yang kedua ada JH di Cipete, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober dari pihak kepolisian juga telah melakukan penangkapan, yaitu berinisial KA di Tangerang Selatan, dan saat ini statusnya sudah ditahan karena sudah 1 kali 24 jam. Dan untuk dari 4 tersangka yang berada di Medan, dari keterangan dari pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan penahanan, di mana untuk 4 tersangka di Medan sendiri sudah dibawa ke Jakarta. Mereka disangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Jadi dari 8 orang tersebut terkena pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiono. Penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13, tim telah melakukan beberapa kali penangkapan yang melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Jadi sesuai pasal Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, untuk ancaman sendiri untuk hubungan untuk Undang-Undang ITE 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan untuk ancaman penghasutan, ancaman pidana 6 tahun penjara. Untuk motif dan juga barang bukti hingga saat ini dari pihak polisian memang belum memberikan secara gamblang karena pemeriksaan masih berlangsung, dan nantinya ketika pemeriksaan sudah selesai akan diberikan pernyataan dari pihak kepolisian Barreskrim Polri apa yang menjadi motif dan juga barang bukti yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Fajri Satrio melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri.